Oke, kita memasuki materi selanjutnya tentang gaya gesek. Ini juga materi yang sangat penting ya kalian kuasai di bagian fisika dinamika atau materi mekanika yang membahas gerak benda. Itu tentang gaya gesek ya. Prasyarat sebelumnya adalah kalian harus menguasai dulu tentang gaya normal ya. Jadi kalau kalian belum menguasai gaya normal, coba cari video yang berjudul gaya normal ya, baru masuk ke gaya gesek ya. Nah, misalnya begini ilustrasinya, seorang yang mendorong peti ya, mendorong sebuah peti ke arah kanan, artinya secara fisika kita mengatakan orang ini memberikan gaya ke arah kanan ya. Nah, kita ketika mendorong benda seperti ini tentu akan merasakan bahwa ada hambatan ya, ada hambatan dari lantai ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan gaya gesek hambatan itu ya, hambatan dari lantai itu kita sebut gaya gesek. Nah, ketika benda misalnya peti ini didorong ke kanan, tentu lantai akan memberikan perlawanan atau gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan dorongan itu. Jadi gaya geseknya ke arah kiri. Ya, inilah arah gaya geseknya. Nah, secara umum kita bisa katakan arah gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak. Maksudnya, kalau dia didorong ke kanan, mula-mula diam, kan cenderung geser ke kanan. Maka gesekannya ke kiri. Ya. Kalau benda sedang bergerak ke kanan, maka dia cenderung akan bergerak ke kanan terus. Ya, kelembaman, ingat-ingat ya. Maka gesekannya ke kiri. Ya. Nah, gaya gesek ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah saya sebut nih F-ges, gaya gesekan statis ya, gesekan statis. Nah, gesekan statis ini bekerjanya pada benda yang dalam keadaan diam, ya, pada benda yang dalam keadaan diam ya. Nah, kalau misalnya gaya gesek statis itu kita singkat Fs, maka si Fs itu nilainya antara 0 sampai Fs maksimum. Ya, Fs maksimum berarti gesekan statis yang terbesar yang mungkin terjadi pada sebuah benda. Nah, cara menghitung Fs maksimum adalah mu S dikali dengan N. Ya, N apa? N itu gaya normal. Mu S adalah koefisien gesekan statis ya. Koefisien gesekan statis itu mu S ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya gesek yang kita sebut dengan gesekan F gesekan kinetik atau kinetis ya. Nah, sesuai namanya, dia gaya gesek kinetis ini bekerja pada benda yang bergerak. Jadi pada benda bergerak. Menentukan gaya gesekan kinetis sedikit lebih mudah dibanding gesekan statis ya. Kita singkat FK, tinggal kita masukkan mu K, koefisien gesek kinetik, mu K itu dikali dengan N. Ingat, FK itu gaya gesek kinetik, mu K itu koefisien gesekan kinetik, dan N adalah gaya normal ya. Saya sering sekali menjumpai siswa yang tertukar-tukar antara gaya gesek dengan koefisien gesek. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ya. Oke, kita lihat contoh soal tentang gaya gesek ya. Sebuah balok 10 kg diam di atas lantai datar. Koefisien gesek statis mu S adalah 0,4, kemudian koefisien gesek kinetis mu K 0,3. Nah, kita lihat ada benda diberi gaya F ke kanan ya. Tentukan gaya gesekan yang bekerja pada balok jika gaya luar F diberikan dalam arah horizontal sebesar A 10 Newton, B 20 Newton, kemudian C 42 Newton ya. Jadi ada 3 keadaan ya yang diminta ya. Nah, pertama kita menentukan dulu gaya normal. Langkah pertama, tentukan dulu gaya normal ya. Bisa ya menentukan gaya normal. Kondisinya seperti ini, jadi ada mg atau gaya berat ke bawah. Kemudian ada gaya normal ke atas. Dengan sendirinya kalian paham N-nya pasti sama dengan mg, ya kan ya? Nggak ada gaya lain ke arah vertikal. Jadi sama dengan 10 dikali dengan 10, jadi 100 Newton. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kalian menentukan Fs maksimum. Hitung dulu Fs maksimum. Mu S dikali dengan N. Ya. Mu S ada di soal di sini.
0,4, jadi 0,4 dikali dengan 100 ya. Betul ya, N-nya 100, dari situ kita punya, oh berarti gesekan maksimumnya adalah 40 Newton. Nah, itu artinya kalau kita dapatkan Fs maksimum itu 40 Newton, itu artinya kesimpulan kita berikutnya adalah benda itu hanya akan bergerak, benda akan bergerak ketika dia mendapatkan F yang lebih besar dari 40 Newton. Jadi kalau penggeraknya kurang dari 40 Newton atau sama dengan 40 Newton, dia akan tetap diam. Ya. Oke ya, oke. Ingat-ingat, Fs maksimumnya 40 Newton. Nah, langkah selanjutnya misalnya kita ditanya di situ F-nya, oh yang A itu ya, yang A itu F-nya adalah 10 Newton. Nah, 10 Newton itu kan lebih kecil dari Fs maksimum. Ya, nah, berarti bendanya diam atau bergerak? Nah, diam. Karena untuk bergerak harus ditarik dengan gaya yang lebih besar dari 40 Newton. Nah, kalau bendanya dalam keadaan diam, berarti berlakulah sigma F itu sama dengan 0, sigma F ke arah sumbu X ya. Berarti kalau ini kan kanan ada gaya F nih, ke kanan ada gaya F, ke kiri ada gaya gesek, karena bendanya itu diam berarti gesekannya statis. Berarti ke kanan ada F, ke kiri ada Fs sama dengan 0. Dari situ kalian akan dapatkan, oh berarti Fs-nya sama dengan F yang diberikan. Berapa itu? 10 Newton juga. Begitu ya. Jadi untuk yang A, gaya geseknya 10 Newton. Ya. Ingat-ingat contoh yang tadi, penjelasan yang tadi, bahwa Fs itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum ya. Oke, berarti kita akan punya kesimpulan yang A itu gesekannya adalah berapa? Iya, betul sekali, 10 Newton. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan F yang sama dengan berapa itu? F yang sama dengan 20 Newton, kita lihat ya. Nah, berikutnya untuk F yang sama dengan berapa? 20 Newton ya, otomatis sama lagi keadaannya. F20 Newton itu masih lebih kecil dari Fs maksimum, ya kan? Nah, berarti bendanya juga masih diam. Nah, masih diam. Kalau masih diam, masih berlaku sigma F sama dengan 0, berarti Fs-nya sama dengan F-nya itu. Jadi berapa dong? Ya, berarti 20 Newton juga, ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kalian ditanya, berapa kalau F-nya misalnya 30 Newton? Gesekannya kan 30 Newton juga. Ya. Kalau 35, 35 juga. 39, 39 juga. 40, gesekannya 40 juga. Nah, begitu yang C diberikan F yang sama dengan berapa? 42 Newton. Nah, ini lebih besar kan ya? Lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 40. Berarti dia bendanya bergerak. Ya, karena bendanya bergerak, berarti gesekannya pakai FK. Jadi mu K dikali dengan N. Mu K-nya berapa tadi? 0,3 ya, 0,3 dikali dengan 100. Berarti gesekannya 30 Newton. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.